Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung. Saya mahasiswa Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 1915009. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas Layanan, Reward, dan Punishment terhadap Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Jebus. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik penelitian. Dosen pengampu Ibu Diah Arum Kartikasari, MPD. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan terkait proposal yang telah saya buat yang berjudul Efektivitas Layanan, Reward, dan Punishment terhadap Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Jebus, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu kenapa sih saya memilih penelitian ini. Kita tentunya merasakan dong, sebagai seorang murid, saat belajar kita bisa bosan, terus jenuh, mata ngantuk, dan lain-lain. Pokoknya belajar itu kayak nggak enak banget kan di kelas. Nah, terus yang jadi masalahnya, bagaimana sih cara merangsang supaya kita itu bisa termotivasi dalam hal belajar. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlulah diadakan upaya pencegahan dalam berbagai macam seperti peraturan-peraturan. Nah, peraturan tersebut haruslah diatasi dan dilaksanakan oleh peserta didik demi meningkatkan kualitas dan prestasi belajar peserta didik. Nah, sebagai seorang pendidik, tentulah harus mampu memberikan motivasi yang bisa dianalisis dengan cara memberikan motif-motif yang melatar belakangi siswa malas belajar. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memberikan motivasi kepada siswa yaitu dengan cara memberikan penguatan atau reinforcement. Reinforcement itu bisa berupa reward ataupun punishment. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa saya memilih judul penelitian ini, yaitu reward dan punishment untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang saya buat itu terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama adalah apakah reward berpengaruh terhadap motivasi pelajar peserta didik SMA Negeri 1 Jebus, dan yang kedua adalah apakah punishment berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik SMA Negeri 1 Jebus. Untuk tujuan saya mengambil dari rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah mengetahui apakah reward berpengaruh terhadap motivasi pelajar peserta didik SMA Negeri 1 Jebus, dan yang kedua adalah mengetahui apakah punishment berpengaruh terhadap motivasi pelajar peserta didik SMA Negeri 1. Kegunaan penelitian. Jadi, kegunaan penelitian ini terdiri dari dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta pengetahuan yang berhubungan dengan motivasi belajar peserta didik SMA Negeri 1 Jebus. Sedangkan untuk kegunaan praktis itu terdiri dari tiga, yaitu bagi siswa, bagi peneliti, dan bagi guru. Bagi siswa, yaitu diharapkan agar siswa kelas 11 untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Bagi peneliti, diharapkan agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan terutama yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Bagi guru, diharapkan agar bisa memberikan informasi secara ilmiah agar guru mendapatkan data yang valid terkait dengan menambah wawasan peserta. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang telaah pustaka. Telaah pustaka itu tentu saja merupakan hal yang sangat penting yang tentunya harus dilakukan oleh peneliti dalam guna menghindari terjadinya proses penelitian yang menghadapi permasalahan yang sama. Bisa dibilang telaah pustaka itu yaitu merupakan membandingkan hasil dari peneliti yang dilakukan oleh orang lain dengan penelitian kita. Telaah pustaka itu saya mendapat 3 penelitian yang sama dengan saya. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rotul Hasanah dengan judul
Pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 7 SMP NU Pakis Malang. Nah, penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian regresi. Hasilnya adalah pemberian reward tidak berpengaruh secara positif terhadap motivasi belajar peserta didik, sedangkan pemberian punishment memberi pengaruh positif kepada peserta didik. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Biatur Rosidah dengan judul Pengaruh Reward dan Punishment terhadap Kinerja Karyawan di Bank BRI Syariah Cabang Ponorogo. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif, sama seperti yang pertama tadi. Untuk hasil dari penelitian ini yaitu pemberian reward memberikan pengaruh terbesar kepada kinerja karyawan, menghasilkan perilaku positif. Sedangkan untuk pemberian punishment tidak terlalu memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja karyawan. Sedangkan yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizky Khairun Nisa dengan judul Pengaruh Reward dan Punishment terhadap Kinerja Karyawan pada PT Presiden Indonesia Medan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian ini yang dilakukan oleh Rizky Khairun Nisa yaitu pemberian reward dan punishment secara stimulan bisa memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT ABC Presiden Indonesia. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari ketiga penelitian ini menghasilkan hasil yang berbeda walaupun meneliti hal yang sama. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan terkait kerangka teori. Sekarang kita akan masuk ke kerangka teori yang telah saya buat. Yang pertama adalah reward. Reward adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena telah berperilaku baik atau berprestasi. Menurut Irmawati, reward adalah disebut juga imbalan intrinsik, yaitu imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan tersebut. Imbalan tersebut mencakup rasa penyelesaian, prestasi, otonomi dalam pertumbuhan, yang berarti kemampuan untuk memulai atau menyelesaikan suatu proyek pekerjaan yang merupakan hal penting bagi sejumlah individu. Nah, jadi bisa dibilang reward ini adalah hadiah. Hadiah yang diberikan kepada seseorang karena seseorang itu telah melakukan prestasi atau sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh semua orang. Terus apa sih tujuan dan manfaat reward? Tentunya tujuan dan manfaat reward ini tentunya banyak sekali ya. Nah, menurut Handoko itu ada beberapa fungsi reward, yaitu yang pertama adalah memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai motivasi. Yang kedua adalah memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih. Dan yang ketiga adalah bersifat universal. Jadi kita itu saat diberikan hadiah kepada seseorang, tentunya kita itu akan mempertahankan perilaku yang baik agar kita itu bisa terus mendapatkan hadiah dari seseorang. Jadi saya simpulkan, reward ekstrinsik dan reward intrinsik itu berbeda. Reward ekstrinsik itu dirasakan setelah dia melakukan pekerjaan yang bernilai, maka nantinya dia baru mendapatkan reward ekstrinsik seperti bonus. Bonus itu kan biasanya kan nanti setelah akhir bulan, ataupun penghargaan secara formal dari pimpinan, itu juga nanti dia mendapatkan. Berbeda halnya dengan penghargaan intrinsik. Penghargaan intrinsik itu adalah sesuatu yang dirasakan secara langsung oleh seseorang ketika dirinya akan melakukan sesuatu. Jadi penghargaan intrinsik itu yaitu penghargaan dari diri dia sendiri, bukan dari orang lain. Punishment. Punishment adalah konsekuensi yang tidak menyenangkan atas perilaku tertentu yang telah dilakukan, atau sering juga kita sebut dengan hukuman. Jadi sebenarnya hukuman ini bisa juga memberikan penguatan yang positif kepada seseorang. Tetapi perlu diingat ya teman-teman,
Pemberian hukuman ini tidak boleh melebihi batas, harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Dan saat melakukan hukuman, usahakan ya teman-teman, melakukannya saat kita sedang emosi. Motivasi. Motivasi adalah proses internal yang mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Motivasi adalah kekuatan-kekuatan yang berasal dari dalam diri individu yang menggerakkan individu untuk berbuat atau mempertahankan perilaku yang positif. Motivasi adalah daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu agar bisa mencapai suatu tujuan. Nah, motivasi itu seringkali digunakan untuk menunjukkan keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari akibat suatu kebutuhan. Fungsi motivasi. Jadi, fungsi motivasi yang pertama adalah untuk mendorong manusia untuk berbuat. Dalam hal ini, motivasi merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua adalah menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan apa saja yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan dengan menekan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapai. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini bersifat regresi karena mencari pengaruh antara variabel bebas dan terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah pengaruh reward dan punishment, sedangkan untuk variabel terikat adalah motivasi belajar. Pendekatan penelitian. Nah, pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses pendekatan dari penemuan-penemuan yang menggunakan angka-angka sebagai data dan alat yang digunakan untuk menemukan hasil yang ingin diketahui. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah para siswa dan para guru SMA Negeri 1 Jebus. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada Sabtu 15 Januari 2022. Lokasi penelitian bertempat di SMA Negeri 1 Jebus. Sumber data. Peneliti menggunakan sumber data primer, yang dimana peneliti memperoleh secara langsung dari sumber data pertama. Peneliti mengumpulkan data primer dengan cara observasi. Jenis data. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah proses pendekatan dari penemuan yang menggunakan angka-angka sebagai data dan alat yang digunakan untuk menemukan hasil yang ingin diketahui. Metode pengumpulan data. Metode yang peneliti lakukan ada 3 tahap, yaitu dengan yang pertama adalah observasi secara langsung ke lokasi penelitian. Yang kedua adalah memberikan angket atau instrumen yang berupa pertanyaan-pertanyaan kepada subjek, dan yang ketiga adalah mengumpulkan bukti atas kegiatan atau dokumentasi. Analisis data. Peneliti melakukan analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan analisis yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Dalam analisis ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Tentunya banyak sekali analisis statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis korelasi ini, baik statistik parametrik maupun non-parametrik. Oke, itu saja penjelasan terkait proposal penelitian yang saya buat. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.